Baik, kali ini kita akan belajar tentang penganggaran modal atau capital budgeting. Penganggaran modal atau capital budgeting merupakan proses pengambilan keputusan investasi jangka panjang yang mempunyai dampak strategis bagi kelangsungan hidup perusahaan. Pembahasan penganggaran modal ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kerangka strategik keputusan penganggaran modal. Yang kedua, macam-macam keputusan penganggaran modal. Dan yang ketiga adalah estimasi arus kas. Baik, penganggaran modal atau capital budgeting tadi adalah semua proses yang terkait pengambilan keputusan investasi jangka panjang ya. Nah, investasi jangka panjang ini dinilai layak untuk didanai atau tidak itu didasarkan pada arus kas dan bukan laba akuntansi. Nah, sehingga karena kita berurusan dengan arus kas, maka kita otomatis juga akan bersinggungan dengan konsep nilai waktu uang. Baik, kita akan masuk pada subtopik yang pertama, yaitu tentang kerangka strategik keputusan penganggaran modal. Nah, keputusan penganggaran modal ini memang otomatis terhubung dengan perencanaan strategi perusahaan secara keseluruhan ya. Kenapa? Karena keputusan penganggaran modal itu merupakan keputusan investasi jangka panjang ya. Jadi pembelian aset yang manfaatnya itu lebih dari 1 tahun. Nah, itulah kenapa keputusan ini masuk di dalam keputusan strategik atau keputusan yang dampaknya itu lebih dari 1 tahun. Nah, penganggaran modal ini sehingga harus terintegrasi dengan perencanaan strategik perusahaan. Nah, penganggaran modal itu biasanya memerlukan biaya yang besar, ya. Sebelum perusahaan mengeluarkan banyak uang, perusahaan ini harus membuat rencana yang tepat karena jumlah dana yang besar ini tidak dapat disediakan dalam waktu yang singkat. Dan juga rencana pembelanjaan investasi ini sehingga harus disiapkan beberapa tahun sebelumnya untuk memastikan ketersediaan dana. Nah, semua bagian atau divisi di suatu perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh keputusan penganggaran modal ini. Misalnya untuk divisi produksi itu berhubungan dengan misalnya pembelian mesin-mesin produksi, kemudian divisi pemasaran ini berhubungan dengan pembelian software mungkin atau alat transportasi untuk memasarkan produknya. Divisi keuangan ini juga mungkin berhubungan dengan pembelian peralatan komputer dan sebagainya. Nah, macam-macam keputusan penganggaran modal itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok utama. Yang pertama, berdasarkan aspek penghematan biaya dan peningkatan pendapatan, ini ada 3 macam keputusan. Yang pertama adalah keputusan penggantian atau replacement, yang kedua keputusan perluasan atau expansion, yang ketiga adalah keputusan pertumbuhan atau growth. Nah, keputusan penggantian atau replacement ini adalah usulan investasi untuk mengganti aset yang sudah ada dengan aset yang baru yang disebabkan karena mungkin aset yang lama ini sudah tidak produktif lagi, menurun efisiensinya dan seterusnya, sudah rusak atau sudah tidak relevan dengan produk yang baru gitu ya. Dan keputusan yang kedua atau keputusan perluasan ini adalah usulan investasi untuk menambah kapasitas produksi dari lini produk yang sudah ada. Misalnya menambah jumlah mesin baru yang tipenya sama dengan mesin yang telah dipakai gitu ya. Nah, yang ketiga adalah keputusan pertumbuhan atau growth. Ini adalah usulan investasi untuk mengembangkan lini produk yang baru ya, yang berbeda dengan lini produk yang sudah ada. Misalnya awalnya kita memproduksi kursi. Nah, tiba-tiba perusahaan memutuskan untuk mengembangkan untuk memproduksi lemari seperti itu ya. Nah, kita harus membeli aset-aset peralatan mesin dan juga aset tetap yang lain untuk mendukung pengembangan ini, maka keputusan ini disebut dengan keputusan yang terkait dengan pertumbuhan atau growth. Keputusan penganggaran modal berdasarkan tingkat ketergantungannya, usulan proyek investasi ini bisa dikelompokkan menjadi yang pertama, independent project, yang kedua mutually exclusive project,
yang ketiga complement project, dan yang keempat substitute project. Yang pertama, independent project, ini adalah 2 atau lebih proyek yang tidak ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Misalnya kita investasi pada pabrik mobil dan satunya adalah investasi pada pabrik minuman, misalnya seperti itu. Ya, bila kedua proyek tersebut layak dan dana yang tersedia itu cukup, maka kedua proyek ini bisa kita danai. Nah, jenis keputusan yang kedua adalah mutually exclusive project. Ini merupakan 2 atau lebih usulan investasi yang mempunyai manfaat yang sama. Namun, jika semuanya layak, itu tidak semuanya dapat dilaksanakan, tapi harus dipilih salah satu di antaranya yang terbaik. Ya, ini karena keterbatasan sumber daya ya. Misalnya untuk memindahkan bahan baku di dalam pabrik perusahaan dapat menggunakan forklift atau mungkin menggunakan ban berjalan. Nah, ini saling menggantikan satu sama lain, manfaatnya sama sehingga bisa kita pilih salah satu. Itu adalah mutually exclusive project. Yang ketiga ini adalah complement project, itu 2 atau lebih usulan investasi yang bersifat saling melengkapi. Misalnya investasi pada gedung pertokoan dan investasi pada tempat parkir di depannya, gitu ya. Nah, yang keempat ini adalah substitute project. Ini adalah 2 usulan investasi yang bersifat saling menggantikan. Misalnya investasi untuk memproduksi sabun batang itu akan mempengaruhi investasi kita pada produksi sabun cair, misalnya begitu ya. Nah, selanjutnya adalah tentang estimasi arus kas atau cash flow estimation ya. Penilaian suatu usulan investasi ini didasarkan pada arus kas setelah pajak dari investasi itu ya, dan bukan didasarkan pada laba akuntansi. Nah, arus kas yang digunakan dalam melakukan evaluasi usulan investasi ini adalah arus kas yang relevan terkait proyek yang dievaluasi. Nah, arus kas yang relevan dari satu proyek adalah perubahan arus kas perusahaan di masa yang akan datang yang terjadi sebagai akibat langsung dari keputusan untuk melaksanakan proyek tersebut. Nah, arus kas relevan di sini artinya adalah perubahan arus kas perusahaan sehingga menjadi disebut incremental cash flows, yaitu perbedaan antara arus kas perusahaan di masa yang akan datang dengan adanya proyek dan arus kas perusahaan tanpa adanya proyek, gitu ya. Nah, dalam mengestimasi arus kas yang relevan untuk suatu proyek, maka ada beberapa hal yang harus dipahami agar tidak terjadi kesalahan di dalam estimasi tadi. Yang pertama adalah sunk cost. Sunk cost adalah biaya yang telah terjadi dan tidak bisa dialihkan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi. Ya, biaya ini tidak bisa diubah dengan adanya keputusan menerima atau menolak suatu proyek yang dibuat sekarang. Ya, misalnya perusahaan menunjuk konsultan untuk melakukan evaluasi apakah suatu proyek baru sudah saatnya mulai dipasarkan. Nah, biaya konsultan tersebut merupakan sunk cost karena biaya tersebut harus dibayar. Tidak ada hubungannya dengan apakah produk baru ini jadi dipasarkan atau tidak. Yang kedua adalah opportunity cost. Ini adalah manfaat yang dikorbankan jika suatu investasi dilaksanakan. Nah, yang ketiga adalah side effect. Ini adalah produk baru yang bersifat substitusi atau komplementer terhadap produk lama yang dapat menimbulkan efek samping yang buruk atau yang baik terhadap arus kas perusahaan di masa mendatang. Nah, yang keempat adalah net working capital. Nah, net working capital ini merupakan selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar ya, sebagai tambahan atas investasi pada aktiva tetap. Yang kelima adalah financing cost. Financing cost adalah dividen atau pembayaran pokok pinjaman. Arus kas dalam penganggaran modal itu dibagi menjadi 3.
Yang pertama adalah initial cash outflow atau pengeluaran kas awal. Yang kedua adalah operational cash inflow atau arus kas masuk operasional. Yang ketiga adalah terminal cash inflow. Yang pertama kita akan membahas dulu initial cash outflow. Initial cash outflow ini merupakan pengeluaran kas untuk membiayai proyek selama dalam proses perencanaan, konstruksi sampai dengan proyek siap untuk dioperasikan. Nah, jumlah kas yang dikeluarkan ini merupakan besarnya nilai investasi awal atau biasanya dilambangkan dengan I0 ya untuk proyek investasi tersebut. Nah, macam-macam pengeluaran kas yang diperlukan untuk investasi awal ini diantaranya ya misalnya adalah harga beli tanah tempat lokasi proyek, biaya mendirikan bangunan, harga beli mesin, biaya pemasangan, biaya percobaan, dan sebagainya. Baik, berikut ini adalah contoh kasus investasi penggantian ya atau replacement. Perusahaan mengganti mesin lama dengan mesin baru. Mesin lama dibeli 3 tahun yang lalu dengan harga 100 juta, memiliki umur 10 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Sekarang perusahaan merencanakan untuk mengganti mesin tersebut dengan mesin baru yang dibeli dengan harga 150 juta. Mesin lama jika laku dijual ya ini harga jualnya adalah 80 juta. Nah, tarif pajak pendapatan perusahaan ini 20%. Maka hitunglah berapa pengeluaran kas untuk penggantian mesin lama dengan mesin baru. Nah, perhitungannya adalah seperti ini. Harga beli mesin baru tadi adalah 150 juta. Kemudian harga mesin lama ini kita kurangkan 80 juta dan jangan lupa kita mempunyai beban pajak ya atas laba penjualan mesin lama 20%. Nah, laba ini dari mana? Adalah harga jual dikurangi nilai bukunya. Karena dia umurnya sudah 3 tahun sehingga nilai bukunya tinggal 70 juta. Tadi 100 juta dikurangi dengan penyusutan per tahun ini adalah 10 juta ya sehingga tinggal 70 juta. Nah, pajak atas laba penjualan mesin lama ini 20% sehingga ketemu 2 juta. Nah, ini kita tambahkan sehingga ini adalah jumlah uang yang harus kita siapkan untuk mengganti mesin lama dengan mesin baru. Nah, setelah proyek mulai dioperasikan, maka akan terjadi penerimaan kas dari hasil penjualan dan juga pengeluaran kas untuk biaya kegiatan operasional perusahaan. Maka kita dapat menghitung operational cash inflow ya. Arus kas operasi yang dihitung di sini adalah arus kas bersih selama proyek investasi dioperasikan. Nah, arus kas yang masuk berasal dari operasi ini dihitung atas dasar setelah pajak ya atau net cash inflow. Rumusnya adalah net cash inflow atau NCF sama dengan EBIT kalikan 1 min tax ditambah depreciation, atau bisa kita pakai juga rumus kedua. Net cash inflow ini atau NCF sama dengan EAT ditambah depreciation ditambah 1 min tax kali interest. Nah, EBIT ini adalah earning before interest and taxes. EAT ini adalah earning after taxes. Nah, ini adalah contoh kasus bagaimana kita menghitung operational cash inflow melalui NCF ya. Nah, ini adalah contoh laporan laba rugi PT Vokasi tahun 2014. Ini di sini ada penjualannya 10 juta. Kemudian biaya-biaya selain penyusutan dan bunga 6 juta, biaya penyusutannya 1 juta sehingga total biaya adalah 7 juta. Lalu ini penjualan dikurangi biaya-biaya, ketemu pendapatan sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and tax EBIT. Kemudian kita kurangi biaya bunga, ketemu pendapatan sebelum pajak. Lalu ada pajak 20%, ketemu pendapatan setelah pajak atau earning after tax. Nah, operational cash inflow dengan rumus NCF ini kita hitung sama dengan rumus yang pertama tadi, EBIT kali 1 min tax plus depreciation. Jadi EBIT-nya di sini adalah 3 juta dikalikan 1 dikurangi pajaknya 20% 0,2 ditambah
beban penyusutannya 1 juta, sehingga ketemu 3.400.000. Kalau kita pakai rumus kedua, NCF-nya ini adalah EAT-nya 1.600.000 ya, ditambah depresiasinya 1 juta dikalikan 1 min tax ya, 1 min 0,2 dikalikan interest ya, kali interest. Nah, ini ketemu sama, harusnya sama ya hasilnya 3.400.000. Ini adalah operational cash inflow. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penilaian usulan investasi sesungguhnya didasarkan pada incremental cash flow. Incremental cash flow ini apa? Yaitu tambahan arus kas yang diperoleh dari selisih antara arus kas dan investasi baru dan arus kas dan investasi tanpa adanya investasi baru, gitu ya. Sehingga rumusnya menjadi delta ini selisih ya, NCF sama dengan delta EBIT kali 1 min tax plus delta depreciation, atau delta NCF sama dengan delta earning after tax plus delta depreciation plus 1 min tax kali delta interest. Nah, contoh, suatu perusahaan merencanakan untuk melakukan penggantian mesin lama dengan mesin baru. Mesin lama dibeli 5 tahun yang lalu dengan harga 15 juta, memiliki umur 15 tahun, dan disusutkan dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Berarti beban penyusutannya 1 juta ya per tahun. Nah, mesin baru dibeli dengan harga 21 juta, dengan umur 10 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus dengan nilai sisa 1 juta. Berarti dasar penyusutannya adalah 20 juta dibagi 10 tahun, per tahunnya adalah 2 juta beban penyusutannya ya. Nah, mesin baru ini dibeli karena memiliki kapasitas yang lebih besar dan untuk mengoperasikannya diperlukan tambahan modal kerja 2 juta. Biaya untuk mengoperasikan mesin lama selain biaya penyusutan dan bunga setiap tahunnya 1 juta, sedangkan untuk biaya untuk mengoperasikan mesin baru di sini adalah 2,5 juta per tahun. Biaya bunga untuk pengadaan mesin lama ini 500.000 per tahun, biaya bunga untuk pengadaan mesin barunya 800.000 per tahun. Jika perusahaan menggunakan mesin lama, penjualan yang dihasilkan menjadi 5 juta per tahun, sedangkan dengan mesin baru, penjualan yang dihasilkan ini adalah 10 juta per tahun. Mesin lama jika dijual saat penggantian laku di harga 12 juta, mesin baru pada akhir masa pemakaian jika dijual laku di harga 2 juta. Nah, tarif pajak pendapatan perusahaan ini adalah 20%. Oke, jadi penghitungan cash outflow investasi penggantian tadi untuk kasus yang tadi adalah yang pertama kita tulis dulu harga beli mesin baru 21 juta. Lalu kita kurangkan dengan harga jual mesin lama 12 juta. Nah, ini harus kita tambahkan pajak penjualan mesin lama yang harus kita bayar ya. Ini adalah 20% kali harga perolehan harga jual mesin lama dikurangi dengan nilai bukunya ya, ketemu 400.000. Nah, ini ditambahkan dengan cash outflow tambahan modal kerja, ketemu incremental initial cash outflow penggantian mesin sebesar 11.400.000 rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung terminal cash flow atau arus kas pada akhir umur proyek. Nah, terminal cash flow ini apa? Yaitu arus kas masuk yang terjadi pada akhir masa pengoperasian proyek. Nah, arus kas ini dapat berasal dari nilai sisa penjualan aktiva dan dari pengembalian modal kerja yang dikeluarkan pada saat proyek mulai dioperasikan. Nah, contohnya di sini berdasarkan contoh yang sudah tadi kita bahas di kasus yang sama ya, arus kas pada akhir umur proyek yang berasal dari penjualan nilai sisa aktiva dan modal kerja itu dapat dihitung sebagai berikut. Pertama adalah harga jual nilai sisa mesin baru, kemudian dikurangi pajak atas laba hasil penjualan mesin baru ya, kemudian ditambahkan modal kerja yang diperlukan, sehingga kita bisa menghitung terminal cash flow sebesar 3.800.000 rupiah. Demikian pembahasan tentang penganggaran modal bagian pertama, yang akan kita teruskan dengan topik berikutnya, penganggaran modal di bagian yang kedua. Terima kasih.